Perkenalkan, nama saya Irfan Adiatma dengan NIM 25123512. Saya di sini akan mempresentasikan tentang project Android Studio saya, yaitu aplikasi kasir sederhana yang memiliki fitur login, menampilkan daftar produk, keranjang belanja, checkout, hingga cetak struk menggunakan printer Bluetooth thermal. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa Kotlin dengan arsitektur Android native, tanpa menggunakan Jetpack Compose, jadi masih menggunakan XML layout dan activity biasa. Untuk sebelum masuk ke penjelasan kodenya, saya akan memberikan gambarannya dulu. Yaitu aplikasi ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama main activity, terus ada dashboard, terus habis itu ada profil halaman untuk menampilkan biodata, lalu selanjutnya ada kategori, halaman daftar kategori, lalu ada produk, halaman katalog produk, lalu ada produk adapter untuk menampilkan produk dalam bentuk grid view. Setelah itu ada keranjang, objek singleton untuk logika keranjang belanja, checkout adapter untuk menampilkan isi keranjangnya, dan juga pengaturan halaman untuk memilih printer Bluetooth-nya. Untuk komunikasi ke server, aplikasi ini menggunakan library Volley yang memudahkan pengiriman HTTP request dan menerima respon dalam format JSON. Untuk menampilkan produk dari URL digunakanlah library Picasso, dan untuk mencetak struk, aplikasi ini berkomunikasi langsung dengan printer thermal melalui protokol Bluetooth klasik. Oke, untuk selanjutnya di main activity saya akan jelaskan. Nah, di main activity ini kita ada file session user atau usernya, terus ada edit username dan lain-lain. Itu untuk main activity. Ya, kalau di sini di login ya. Main activity itu kita ada, pokoknya user bisa menginputkan data, username sama passwordnya nanti. Di sini ada var-nya untuk membuat variabelnya dulu. Lalu ada btn login tadi yang button ungu itu. Data kirim menggunakan JSON object. Nah, nanti kalau username sama passwordnya itu benar, maka user akan bisa pindah halamannya nanti ke dashboard. Tapi kalau belum bisa pindah, maka akan tetap berada di halaman login. Lalu untuk selanjutnya ada dashboardnya. Nah, setelah user itu berhasil untuk masuk, maka dia akan memasuki dashboardnya itu ya. Ini dashboardnya, tampilannya ada namanya tadi, terus ada NIM yang diambil dari database, terus ada beberapa pilihan dari profil, kategori, produk, laporan, dan juga logout. Di bagian atas aplikasi ini menampilkan nama dan username pengguna, dan juga dashboard ini memiliki
card view-nya tadi ya yang sudah saya jelaskan. Dan juga ketika tombol logout ditekan, maka user akan keluar lagi ke halaman login. Lalu untuk selanjutnya halaman profil. Ini ya, profilnya bisa menunjukkan untuk dari nama, email, alamat kendaraan. Lalu setelah itu ada kategori. Halaman kategori menampilkan sebuah list view sederhana. Data yang ditampilkan berupa data string yang dibuat secara manual di dalam kode menggunakan array adapter bawaan Android, yaitu simple list item 1. Setelah itu ada produk. Produk ya, ini adalah halaman yang paling penting ya, karena disinilah proses inti belanja atau transaksi yang akan terjadi. Di halaman ini menampilkan data produk dalam bentuk grid view. Data produk diambil dari server melalui volley dengan request get menuju endpoint API-nya. Ketika respon berhasil diterima dan statusnya bernilai true, aplikasi akan membaca array data di dalam JSON. Lalu untuk setiap item diambil field nama, harga, dan juga fotonya. Kemudian akan dimasukkan ke dalam list data produk yang berbentuk mutable list berisi mutable map. Setelah data selesai diproses, adapter dipanggil ulang menggunakan notify data set change agar grid view bisa menampilkan data terbaru. Adapter yang digunakan di sini, kita menggunakan produk adapter yang selanjutnya akan kita bahas juga. Cara kerjanya yaitu ketika salah satu item produk diklik, produk tersebut akan dimasukkan ke dalam keranjang belanja melalui panggilan fungsi keranjang titik masukkan underscore produk underscore keranjang, dan pada tombol checkout langsung diperbarui menampilkan total harga terbaru di keranjang. Tombol checkout sendiri berfungsi untuk membuka activity checkout. Tempat pengguna bisa meninjau kembali barang untuk sebelumnya akhirnya dibayarkan. Lalu selanjutnya ada produk adapter. Di file produk adapter Kotlin ini, yaitu adalah turunan dari base adapter yang akan berfungsi untuk menampilkan setiap item produk pada grid view di halaman produknya ya, produk XML. Fungsi get count mengembalikan jumlah total produk titik. Fungsi get view adalah bagian utamanya, yaitu menginflate layout produk item untuk setiap baris data. Kemudian mengisi text view, nama produk, harga, dan image view, yang itu adalah foto produk ya, image view itu. Untuk memuat gambar dari URL yang digunakan, yaitu melalui library Picasso yang secara otomatis menangani proses download dan juga penempatan gambarnya ke image view, sehingga kita tidak perlu menulis kode manual untuk decoding setiap hal yang ada dari internetnya itu, dari database. Lalu ada keranjang.
Keranjang dibuat sebagai objek, bukan kelas di Kotlin. Penggunaan objek yaitu menjadikan ini sebagai singleton, artinya hanya ada satu instance yang dipakai bersama di seluruh aplikasi tanpa perlu proses instansiasi manual. Keuntungannya yaitu pendekatan ini dapat membuat data keranjang belanja bisa diakses dan dimodifikasi dari aktiviti manapun, misalnya dari produk maupun dari checkout, tanpa perlu memindahkan data secara manual lewat internet atau database lokal. Di dalam objek ini terdapat variabel data keranjang berupa list yang menyimpan setiap item belanja lengkap dengan nama, harga, foto, dan juga jumlah. Beberapa fungsi utamanya yaitu fungsi masukkan produk keranjang yang digunakan untuk menambahkan produk ke keranjang. Jika produk dengan nama yang sudah ada sebelumnya, maka jumlahnya akan ditambahkan 1 untuk setiap klik. Namun jika produk tersebut belum ada, maka akan dibuat bagian baru dari awalnya. Fungsi kedua, keluarkan produk keranjang digunakan untuk mengurangi jumlah produk. Jika jumlah produk lebih dari 1, maka jumlahnya akan dikurangi 1. Namun jika produknya hanya 1, maka akan tersebut itemnya akan dihapus dari keranjang sepenuhnya. Yaitu fungsi lainnya, jumlahkan produk keranjang, menghitung total kuantitas seluruh barang yang sudah ada di keranjang tersebut dengan menjumlahkan seluruh nilai dari setiap item. Lalu yang selanjutnya juga ada jumlahkan harga keranjang. Jumlahkan _harga _keranjang, menghitung total harga keseluruhan dengan mengalihkan harga dengan setiap jumlah item yang sama. Lalu setelah itu akan dijumlahkan semuanya. Ketika kita memiliki beberapa variasi produk. Lalu yang selanjutnya ada checkout. Di checkout ini kita bisa menampilkan isi keranjang belanja kita dengan tampilan list view. Dengan adapter checkout adapter, tombol checkout pada halaman ini menampilkan total harga yang harus dibayar dan dihitung dengan memanggil keranjang yang juga melalui jumlahkan harga keranjang. Saat tombol checkout ditekan, akan ada beberapa proses yang berjalan secara berurutan, yaitu yang pertama mengecek apakah keranjang itu kosong. Jika kosong, munculkan notifikasi tos keranjang kosong dan pengguna akan diarahkan kembali untuk ke halaman produk. Jika aplikasi membaca alamat printer Bluetooth yang sudah tersimpan di shared preference, jika alamat tersebut masih kosong, artinya pengguna belum memilih printer. Maka akan muncul tos pilih printer dulu, dan pengguna akan diarahkan ke halaman pengaturan. Setelah pengecekan sudah selesai, aplikasi akan menyusun teks secara manual. Berisi nama produk, harga dikali jumlah per item, dan diakhiri dengan ucapan terima kasih. Selanjutnya tombol checkout dinonaktifkan sementara untuk mencegah pengguna menekan tombol berulang kali saat proses cetak sedang berlangsung. Proses pencetakan
akan dijalankan dalam thread terpisah agar tidak memblokir tampilan antarmuka utama. Mengingat proses koneksi Bluetooth membutuhkan waktu dan berpotensi akan lambat gitu. Fungsi dalam cetak underscore true inilah yang melakukan pekerjaan sesungguhnya. Fungsi ini mengambil objek Bluetooth device berdasarkan alamat MAC yang tersimpan, membuka soket RF-COM menggunakan UID standar layanan serial dengan port profile, lalu mengirimkannya ke instalasi inisiasi printer dalam format SC. Diikuti juga dengan text strip yang telah disusun sebelumnya. Jika seluruh proses berhasil tanpa pengecualian, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai true. Jika terjadi kegagalan atau printernya tidak terhubung gitu, alamat tidak valid, fungsi akan menangkap exception tersebut dan mengembalikan nilai false. Jika pencetakannya berhasil, aplikasi akan menampilkan tos sukses mengosongkan, lalu selanjutnya akan mengosongkan seluruh isi keranjang dan akan mengirim pengguna ke halaman produk sekaligus menutup halaman checkout. Namun jika gagal, tombol checkout diaktifkan kembali dan muncul tos peringatan agar pengguna memeriksa kembali koneksi Bluetooth printernya. Lalu yang selanjutnya ada adapter checkout adapter, sorry. Di checkout adapter, setiap baris menampilkan nama produk, kombinasi harga, dan jumlah subtotal serta foto produk menggunakan Picasso. Perbedaan utamanya dibanding produk adapter adalah adanya dua tombol tambahan di setiap item, yaitu tombol tambah dan juga kurang. Tombol tambah akan memanggil keranjang. Masukkan underscore produk underscore keranjang untuk menambahkan jumlah produk tersebut, sedangkan tombol kurang memanggil keranjang. Keluarkan underscore produk underscore keranjang untuk menguranginya. Setelah salah satu tombol ditekan, teks total harga pada tombol checkout diperbarui dan list di refresh menggunakan notify set data change. Lalu ada pengaturan. Pengaturan ini berfungsi untuk memilih perangkat printer Bluetooth yang akan digunakan untuk mencetak struk. Saat halaman ini dibuka, aplikasi terlebih dahulu mengecek apakah sebelumnya sudah ada printer yang tersimpan di shared preference. Jika sudah ada, informasi nama dan alamat printer tersebut langsung ditampilkan ke layar. Ketika tombol scan ditekan, aplikasi terlebih dahulu memastikan izin yang dibutuhkan agar bisa diberikan gitu. Khusus untuk Android versi 12 ke atas, sistem mewajibkan izin runtime bernama Bluetooth Connect. Jika belum diberikan, aplikasi akan meminta izin terlebih dahulu agar bisa melanjutkan proses selanjutnya.
Proses scan yang dilakukan di sini sebenarnya bukan hanya discovery baru, melainkan mengambil daftar dari perangkat Bluetooth yang sudah pernah dipasangkan pada sesi sebelumnya atau pada waktu sebelumnya ke dalam shared preference, agar nantinya bisa langsung digunakan kembali di halaman checkout ini tanpa perlu memilih ulang setiap kali ingin mencetak struk. Ya, sekian dari saya. Izin pamit.